Masuki bulan baru November dan ini seri terbaru kita di bulan ini. Saya sempat berpikir bahwa seri ini akan jadi yang terakhir di dalam rangkaian seri besar Beyond Borders, tapi nampaknya kita punya 2 minggu sebelum Natalan, nanti di 18 Desember kita Natalan ya. Berarti ada sekitar, benar ya, 18, ada 2 minggu. Dan di 2 minggu itu aku sempat berpikir bikin apa ya, karena seri apa yang cuma dua kali, tapi nampaknya setelah lebaran kuda kemarin, nampaknya Tuhan neken hati saya untuk ngomongin tentang salah satu borders yang paling berbahaya bagi seorang yang mengaku Kristen, mengenai rasisme, saudara, mengenai etnosentrism, mengenai menganggap rasnya yang paling utama dibanding yang lain. Dan nampaknya pas menjelang Natal, kita tahu sendiri Yesus dari sekian banyak, ketika Tuhan mau jadi manusia dari sekian banyak suku, dari sekian banyak etnis, dia memilih jadi orang Yahudi, dan itu ada alasannya. Dan kita akan bahas nanti 2 minggu Desember, saudara. Saya kasih agak sedikit, bukan teaser doang, ini spoiler lebih tepatnya. Dan saudara akan punya ekspektasi yang besar nanti, karena beberapa kita masih sangat rasis, saudara. Dan ketika kita berpikir kita tidak rasis, di situ kita sebenarnya lagi rasis, cuma nggak sadar aja. Dan itu yang terjadi seringkali. Dan nampaknya harus dihajar itu juga. Tapi bulan ini kita akan bahas khusus tentang agama, betapa salah satu halangan terbesar dari seorang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan adalah agama. Karena agama membuat kita berpikir bahwa kita percaya Tuhan, bahwa kita melakukan hal-hal ini demi Tuhan, demi Tuhan, gitu. Itu dulu sempat ngetrend, saudara. Sekarang ada yang udah mulai lupa. Kayak gue tahu tuh. Oke, ada 5 bagian mengenai ini. Judulnya Blind Guides. Kenapa judulnya sekontroversial itu? Blind Guides artinya blind leaders, pemimpin buta. Dan saya akan kasih lihat ini poster kita yang akan harusnya beredar di sosial media masing-masing dari kita. Oke, karena kita hidup di era di mana penginjilan dipermudah dengan World Wide Web. Kita bisa ada di mana aja, kapan aja, hampir kayak Tuhan, tapi dalam bentuk koneksi internet. Saudara bisa teleponan sama orang pakai video dan kayak bisa ada di situ tapi nggak di situ. Kita hidup di era paling enak di mana nggak usah jalan-jalan pakai kuda atau pakai onta untuk beritain Injil. Kita bisa langsung cuman sekali klik, semua orang di belahan dunia manapun yang jadi teman kita di sosial media bisa lihat, bisa diberkati, bisa terganggu jiwanya, saya bilang, karena semua posting harus mengganggu jiwa. Karena before the truth set you free, it will piss you off. Sebelum kebenaran memerdekakan kita, biasanya dia akan bikin kita kesel dulu. Itu benar kok. Tapi itu hanya untuk membangkitkan kita, membangunkan kita kepada keadaan bahwa hey, you were wrong, you're dead wrong, and God is right, and this is what God told us. Engkau salah dan Tuhan yang benar, dan ini yang Tuhan bilang kepada kita, bukan cuma kepada engkau. Ya. Blind Guides, kita lihat slide pertama, ada gambar ini akan di-share di grup dan di Facebook. Yang belum like fanpage-nya New Wine International Church, kalau belum tahu hari ini saya kasih tahu, tapi kalau udah tahu nggak nge-like, saudara bisa masuk neraka karena itu. Boleh kasih lihat yang slide yang pertama tadi. Harus di-like karena itu gereja kita sendiri, dan harus di-share. Saya berharap nanti semua yang direkam ini bisa diposting di sana dan bisa memberkati banyak orang. Ya, saya ambil judulnya dari sini, saudara, di Matius 15 ayat 13 sampai 14, English Standard Version, tulis kayak gini, let them alone, they are blind guides, and if the blind lead the blind, both will fall into a pit. Yesus bilang biarkan mereka. Yesus pernah ngomong sesuatu yang dibilang ini, yang tentang masalah haram dan halal, mana yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh, mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh. Yesus bilang, aduh ribet amat sih ini agama. Dia bilang, yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar, karena yang keluar itu berasal dari hati yang najis. Yesus kasih tahu bahwa agama nggak bisa ngerubah hati yang najis, karena agama cuma tentang boleh, apa yang boleh masuk dan apa yang nggak boleh masuk. Yesus bilang yang najiskan bukan yang masuk, tapi yang keluar. Karena yang keluar berasal dari yang paling najis. Terus tiba-tiba murid-muridnya datang, guru, kayaknya ahli Taurat dan Farisi tersinggung deh dengan kata-katamu. Menurut Ngana, ya kan, kalau kata Yesus bilang, kalau menurut lo emang sengaja gue ngomong gitu, biar mereka tersinggung. Dan Yesus bilang, Yesus malah ngomong gini ketika murid-muridnya datang, kayaknya mereka tersinggung deh guru, gara-gara perkataan tadi. Yesus bilang gini, let them alone, biarin aja. Itu bahasa gampangnya, biarin aja. They are blind guides, mereka pemimpin-pemimpin buta.
Dan jika pemimpin yang buta memimpin yang buta, dua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Itu kata-kata Yesus. Dan ini 5 minggu kita akan kikis ini saudara, keagamawian dari diri kita. Karena salah satu penghalang terbesar dari Injil adalah agama. Jujur. Kekristenan dulu movement, bukan religion. Tapi karena kepentingan politis, seorang yang lagi maju untuk menjadi kandidat kaisar era itu, namanya Konstantin. Waktu itu kekristenan sangat merebak, saudara, sangat ngetren. Ya, sebuah movement, bukan sebuah agama, karena agama udah cukup banyak sampai detik itu. Dan salah satu yang paling kuat tentunya Yahudi. Tapi kali ini ada satu lagi pergerakan, grassroots movements, underground movements called Christianity, when people try to imitate this guy named Jesus. Dan itu sangat berpengaruh dalam semua aspek. Semua udah mulai jadi Kristen satu-satu secara underground. Dan ketika pemilihan menjelang pemilu, saudara, pemilihan kaisar era itu, ada satu orang yang dia punya, nggak jelas dia punya program kerja apa, dia nggak ceritain. Cuman dia bilang gini, kalau gue jadi kaisar nanti Kristen akan gue jadi agama negara. Saudara bayangin dong dukungannya. Karena Kristen lagi merebak dan itu cukup ditekan sama pemerintah. Karena dianggap entah bid'ah atau pergerakan baru yang berbahaya karena berpotensi untuk menggulingkan kekaisaran terbesar, pemerintahan terbesar di dunia era itu. 3/4 dunia dikuasai Roma pada saat itu. Dan ini dia ada satu orang yang lagi maju mau jadi presiden dan dia bilang dia cuma satu, dia nggak, program kerjanya nggak diceritain, tapi dia bilang pokoknya kalau gue jadi kaisar Kristen gue jadiin agama negara. Nah makanya sampai sekarang jadi agama. Dan beberapa kita hanya beragama Kristen dan tidak sungguh-sungguh berupaya menjadi seperti Kristus. Karena Kristus tidak agamawi. Kristus bukan tidak punya agama, bukan. Tapi tidak agamawi. Dan kita akan belajar 5 minggu ini apa maksudnya menjadi agamawi. Ya, makanya saya ambil judulnya Blind Guides. New King James Version tulis Blind Leaders, pemimpin buta. Ya. Ada beberapa ayat nanti yang kita baca, tapi sebelumnya kita akan baca ini dulu, saudara. Ada di sini, boleh next. Slide kedua. Matius 5 ayat 20. Ada ayat yang ini yang harus kita terima dulu dalam hati kita, karena ini bukan tentang jadi tidak beragama. Ini bukan tentang jadi nggak punya aturan, anomia, orang-orang yang hidup suka-sukanya sendiri, bukan tentang itu. Karena agama dipenuhi rules, do's and don'ts yang harus dan tidak boleh dilakukan. It is a good thing though. Bagus, sangat bagus, kalau nggak berantakan. Harus ada yang ngatur memang, harus ada peraturan memang. Tapi sekali lagi ini bukan upaya dari saya atau siapapun untuk propagandain bahwa kita harusnya nggak beragama. Dan jadi nggak tahu aturan, nggak punya aturan, suka-sukanya dewek. Dan itu berbahaya saudara. Di sini 5 minggu ini saya nggak akan ngomongin itu. Bukan tentang menjadi tidak beragama, bukan tentang itu. Tapi tentang menjadi sungguh-sungguh beragama. Apa artinya nih yang Yesus bilang, perhatiin. Jika hidup keagamaanmu, atau bahasa Inggris terjemahan sebagai if your righteousness, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan, atau tidak lebih benar daripada uprightness, daripada moral essence ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, di Alkitab saya yang lama tertulis religion kills but God He saves. Kenapa? Karena sepanjang sejarah saya udah cukup muak melihat beberapa golongan memakai agama untuk membenarkan pembunuhan dan pembantaian besar-besaran. Kita tahu Nazi bukan cuma digerakkan oleh rasisme, fasisme, tapi oleh juga religion. Kita tahu Ku Klux Klan bukan cuma digerakkan oleh rasisme, kaum kulit putih kepada teman-teman Afro-American, tapi digerakkan oleh agama Kristen yang waktu itu hanya untuk orang-orang kulit putih. Itu cukup membuat saya muak karena benar jujur sampai sekarang yang bikin orang masih bunuh-bunuhan alasannya rata-rata sara. Dan mainly kalau kita lihat sejarah dunia, pembunuhan-pembunuhan terbesar didorong oleh agama. I'm not even lying. Dan itu baru 2 dari sekian banyak sejarah hitam yang tercatat di sejarah. Dan saya tulis religion kills because it's true. Agama bikin orang bunuh-bunuhan, bikin orang berantem. Tapi Tuhan yang sejati
memberikan nyawanya biar kita berhenti mengambil nyawa sesama kita. Ngomongin radikal yang sejati itu bukan mengambil nyawa sesama, tapi memberi nyawa bagi sesama. Dan itu radikal, Yesus ngajarin yang radikal. Yesus memberi nyawanya, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. And we are here saying that we believe in Him. Dan kita seringkali terlibat dalam perdebatan agamawi. How sad. Kita lebih tertarik untuk memenangkan perdebatan dibanding memenangkan teman kita. Buat apa kita menang debat tapi kita kehilangan teman kita? Beberapa orang malah lebih nggak mau nginjil karena takut kehilangan persahabatan. Dan dia mengorbankan sahabatnya demi persahabatan. Apa maksudnya? Dia nggak mau ceritain kebenaran. Padahal dia tahu Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau nggak lewat aku. Kita tahu itu, tapi kita takut kalau kita ngomong nanti persahabatan kita putus. Dan nampaknya kita lebih rela ngelihat teman kita binasa dibanding kehilangan persahabatan. Saudara mesti ngerti, persahabatan tidak lebih penting daripada nasib kekal sahabat kita. Jangan korbanin dia. Jika hidup keagamaanmu, if your righteousness tidak lebih benar daripada the uprightness dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan akhirnya jadi selengean, jadi gak jelas. Kristen tapi nilai-nilai hidupnya, apa ya, kalau boleh pakai kata-kata kasar yang sebenarnya gak boleh keluar dari mulut manusia, kafir. Saya sebutnya Kristen prosetan, karena lebih mirip prosetan dibanding Protestan. Dan kalau dengar Protestan, kita bukan orang yang protes-protes gak jelas, bukan. Ada tujuannya. Ada tujuannya karena nampaknya waktu itu sorga terbatas. Ada era di mana kekristenan sorga terbatas hanya untuk beberapa orang. Dan Alkitab tertutup bagi khalayak umum dan hanya beberapa orang yang boleh buka, beberapa orang yang boleh baca. Yang lain gak boleh. Ada era itu, era gelap, dark ages of Christianity. Nah, saya gak setuju. Nah, siapapun pasti gak setuju, dan Martin Luther gak setuju. Ketika dunia ngerayain Halloween, orang Kristen ngerayain Reformation Day. Hari di mana Martin Luther nempel 95 surat berisi protes. Dimulai dengan all of Christian life is one of repentance. Karena di era itu seolah kalau kamu udah bikin salah, lu udah di-exclude, udah gak ada kesempatan untuk perbaiki itu. Tapi Martin Luther akhirnya baca Alkitab sendiri. Dan dia ngelihat there's so much grace there. Sola scriptura, sola fide, sola gratia pastinya. All by grace, all by faith, and all because of this book right here yang harus dibaca semua orang. Dan saya hadir sebagai hamba Tuhan tanpa sekolah Alkitab, tanpa latar belakang pendidikan teologis, orang awam. Bukti bahwa Tuhan berbicara kepada semua orang, bukan cuma orang-orang tertentu. Karena Tuhan mengasihi semuanya. Dia rindu punya hubungan pribadi sama semuanya, bukan sama beberapa orang tertentu. Dia rindu punya hubungan pribadi. Dia rindu punya hubungan pribadi sama setiap dari kita. Make it personal. Make it personal. Karena ketika kita sungguh-sungguh bertuhan, kita akan sungguh-sungguh beragama dalam artian yang sebenarnya. Agama artinya tidak kacau. Tapi beberapa kekacauan kita tahu disebabkan gara-gara agama. Nggak naif, di mana-mana terlihat. Oh, kemarin tuh demonya bukan tentang agama, bukan menentang Kristen, bukan menentang etnis Tionghoa, bukan. Oh ya, tapi kok yang di video lain? Gimana jelasinnya? Kak, kenyataannya gitu gimana? I'm gonna be blatantly honest today. Karena kita semua mesti real. Semua orang dari semua etnis, dari semua agama mesti real. Apakah kita masih rasis, apakah kita masih berpikir agama kita yang paling benar, dan atau enggak, jujur. Jujur. Karena saya dengan jujur akan bilang, agama Kristen bahkan gak bisa nyelamatin. Agama Kristen gak bisa nyelamatin. Karena yang nyelamatin sesungguhnya Yesus Kristus, bukan agama Kristen. Dulu saya gak berani ngomong itu.
Saya nggak terima, saya rasa agama saya paling benar. Kalau semua orang beragama seperti saya beragama kayak gini, agamanya jadi sama, nggak bakal ada kekacauan. But I was dead wrong. Saya salah banget. Saya salah banget. Dan Yesus bilang di sini, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan Farisi, kamu gak akan masuk surga. Artinya ini bukan tentang jadi selengean, jadi Kristen by grace, jadi karena by grace Tuhan udah mati buat dosa kita dulu, yang sekarang sedang kita lakukan dan yang belum kita lakukan, jadi kita bebas berbuat dosa. Itu yang bikin kekristenan jadi tidak menarik. Beberapa orang saya kaget pindah bukan jadi Kristen lagi, padahal di band yang mostly Christians. Tapi pindah gitu aja. Dan aku kaget, dengerin wawancaranya di TV, aku lihat, wow, nampaknya kekristenan terlalu bebas. Sampai level dia gak bisa keluar dari kebiasaan buruknya minum minuman keras, kebiasaan buruknya pakai narkoba. Aku bilang, wow, what kind of Christianity is that? Tahun lalu terkenal sebagai the hyper grace one. Kekristenan yang didorong oleh yang disebut hyper grace itu, kasih karunia yang disalahgunakan. Bagian pertama dari seri kita Blind Guides, ya, upaya untuk bukan cuman sekedar beragama dan jadi agamawi, tapi sungguh-sungguh beragama dan sungguh-sungguh bertuhan. Karena agama-agama yang cuman sekedar agama adalah penghalang terbesar dari manusia benar-benar dipakai Tuhan secara luar biasa to move beyond borders. Some of us menahan kita punya grace atau menjatah kita punya grace hanya untuk orang-orang tertentu yang kita anggap layak menerimanya. And that's, my friend, is the worst religiosity ever. Keagamawian terburuk yang pernah ada. Ketika kita berpikir bahwa kasih karunia cuma punya beberapa orang doang. Nah, hanya beberapa orang yang layak menerimanya. Dan kita melakukannya, kita membagikan, kita memporsikannya seolah kita yang layak menentukan siapa yang terima kasih karunia. But in the other hand, in the first place, kitalah yang paling gak layak menerima kasih karunia itu. Dan Tuhan tetap memberikannya. Nah, ini jadi concern saya dari awal saya bertobat. Karena saya udah cukup beragama dari kecil. Dari belum lahir saya udah Kristen. Tapi baru sampai 2008 di umur 24. Baru Tuhan sadarkan, it's not your religion that will save you. It's I that died for you 2,000 years ago to save you from sin, from death, and from yourself. Dari dosa, dari maut, dan dari dirimu sendiri. Bagian pertama yang kita bahas, judulnya self-righteous. Saudara kalau terima pengumuman di situ ada urutannya. Apa yang akan kita bahas minggu ini sampai akhir bulan. Saya tulis selalu ada 5, tiap tanggal ada. Ya. Jadi akan ada 5 bagian nanti. Self-righteous, judgmental, hypocritical, sama compassionless. Ada berasa benar sendiri. Judgmental itu penuh penghakiman, hipokrit itu penuh kepura-puraan, dan yang terakhir kekurangan compassion, gak punya belas kasih. Dan 4 hal ini, maksudnya 4, dari tadi saya ngomong 5, maksudnya 4. Saudara. 4 hal ini yang akan kita bahas sepanjang bulan ini. Dan berharap there's grace extend for us. There's forgiveness made available for us. Ada pengampunan yang tersedia dan ada kasih karunia yang diperpanjang lagi sama Tuhan. Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Pembacaan kita ada 2 hari ini dan saya hanya murni mau baca Alkitab doang seperti biasanya. Enggak mau bikin poin. Poinnya itu judulnya, self-righteous. Self-righteous. Righteousness nampaknya berbeda sama self-righteousness. Ya, dan itu yang akan kita coba lihat apa maksudnya, berbeda di mananya. Lukas 10 ayat 25 sampai 29, boleh dimunculin ayat di depan untuk bantu. Saudara bisa buka sendiri device-nya atau Alkitabnya. Make it personal. Again, I said make it personal. Lukas 10 ayat 25 sampai 29 di bawah judul orang Samaria yang murah hati. Satu kisah yang jujur, kalau dulu pernah sekolah di sekolah Katolik ini akan diulang terus. Paling sering diingat cerita ini.
orang Samaria yang murah hati, karena selalu menginspirasi, sangat menginspirasi. Diulang lagi. Such a great and moving story. Kalau saudara nggak tergugah hati kita, nggak terganggu hati kita, baca kisah ini ada yang salah, saudara terlalu agamawi. Saking agamawinya nggak bisa disentuh sama sesuatu yang sangat bahasa Inggris gaulnya tuh in your face. Sesuatu yang sangat blak-blakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk apa? Jelas ayatnya. Mencobai Yesus. Beberapa orang baca Alkitab dengan maksud mencobai Tuhan. Dia punya pandangan sendiri, punya kehidupan sendiri, nilai sendiri, dan dia pengen mencobai Tuhan. Dia mau cari pembenaran dalam Alkitab. Makanya gak heran terus terbelenggu, karena cuma kebenaran yang bisa memerdekakan. Pembenaran akan membuat kita terus terbelenggu, bahkan dalam ikatan rantai agamawi ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat, artinya dia bukan cuma tahu kitab suci, tapi ahli. Berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan apa? Cobaan, ngetes. Pertanyaan hampir bisa dibilang jebakan, dia pengen tahu jawaban Yesus apa. Kalau dia jawab, oh kalian harus gini, udah gak usah beragama. Yang penting, ya kan dia pengen jawabannya itu tuh. Kalau jawabannya itu salah langsung, kena langsung Yesus. Karena firman Tuhan gak ngomong gitu. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Yesus nanya, bukan jawab. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Karena Yesus tahu nih, orang tahu sebenarnya. Kok udah tahu nanya sih? Orang yang kalau udah tahu nanya itu namanya ngetes. Mencobai. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus tahu banget nih orang, ahli kitab banget lah. Apa yang tertulis di sana? Apa yang kau baca di sana? Beberapa kita bukan kurang tahu firman Tuhan, tapi kurang taat karena udah terlalu banyak khotbah bagus yang saudara pernah dengar seumur hidup saudara. Bagus, bener banget, gila gue belum pernah denger nih dikupas sampai kayak gini. Oh ya, terus dikupas sampai kayak gitu, kenapa hidupnya masih masa gitu? Harusnya ketika gini, teologi yang dalam adalah teologi yang membuka isi hati Tuhan. Dan ketika hati kita masih normal, ketika kita tahu isi hati Tuhan, kita akan jatuh hati sama yang membuat dia jatuh hati. Benar? Kita akan menangisi apa yang membuat dia menangis. If he love holiness, if we still live in sin, kita akan menangis dalam duka dan berpuasa meminta ampun sama Tuhan. That's deep right there. Di luar dari itu, ini hanya pembahasan-pembahasan yang merangsang nih. Atau kalau pendeta karismatik yang bentak-bentak gitu, bikin ininya yang di bahasanya Felix dulu, saya dulu dibully sebagai tukang begal, saudara. Ini berasa kayak dia disobek-sobek gitu loh. Tapi cuman main emosi doang, habis itu kelihatan apa? Nggak ada pertobatannya. Kalau emang itu dari isi hati Tuhan menyentuh isi hati kita, pasti ada perubahan. Nggak mungkin cuman sedih-sedih bentar, terharu-terharu gini. Buat apa terharu 2 jam di hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu bikin Tuhan nangis ngeliat hidupnya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, that's deep right there. Lihat gak? Apa yang kau baca di Taurat, apa yang kau baca di sana, apa yang kau lihat, harusnya apa? Jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, ingatlah kuduskan hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kasih dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Harusnya itu isinya. Tapi apa yang dia bilang? He knows the essence of it. Wow. Ahli. Kalau boleh dilebay-lebayin dikit, ya bilang kayak keren. Gile lu, sadis, keren.
Berapa kita punya teologi yang keren tapi prakteknya N-nya hilang, kere, miskin praktek. Kata-kata yang keluar selalu kayak, khotbahnya gak relevan, nggak bisa dipraktekin. Gue bilang ini, practical theology, arti sesungguhnya adalah teologi yang dipraktekkan. Artinya kalau udah baca firman, udah tahu mesti ngapain, dibuat. Itu practical theology. Practical theology gak diajarin, dilakukan. Teologi yang diajarin. Praktikalnya ya lakukan sendiri. Sebelum dilakukan itu bukan practical theology, it's just a theology, a theory. Bentuk kayak bangun rumah di atas pasir seperti Yesus bilang. He knows the essence of it. Intinya 1-4 tentang mengasihi Tuhan lebih dari apapun dengan segenap keberadaan, dan 5-10 mengenai mengasihi sesama seperti diri sendiri. Wow, bagus banget kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, bahasa Betawinya, nah lu tahu tuh. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup, perhatiin ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya. Lihat gak? Karena ketika Yesus ngomong kebenaran, Yesus belum nyalain dia udah ngerasa bersalah. Lihat gak? Makanya untuk membenarkan dirinya, Yesus belum ngomong apa. Dia bilang, apa yang tertulis di sana? Oke, benar, ya udah lakukan. Pas Yesus ngomong gitu, dia langsung ngerasa tertuduh. Makanya dia berusaha benarkan dirinya. Lihat gak? Firman Tuhan datang secara netral, saudara. Gak pernah tertuju kepada satu orang tertentu, apalagi pendetanya sentimen. Ya, dosen bisa sentimen, tapi pendeta gak boleh sentimen. Harus baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, tugasnya hanya membuka kebenaran. Dan kalau kebenaran itu mengganggu jiwa saudara, artinya Tuhan lagi ngomong spesifik sama saudara. Bukan pendeta ini udah tahu kisahnya di belakang terus sentimen, terus sengaja kayak, ini khotbah buat dia. Jadi sepanjang khotbah ngeliatin dia terus. Biar dia ngeh. Enggak ada maksud sama sekali. Kalau ada kesamaan, kalau emang itu tiba-tiba itu your life story, it's him talking directly to you through me. Enggak ada maksud sama sekali. Kalau orang mau hipnotis tuh kan, kalau acara-acara hipnotis, sebelumnya kita nggak kenal kan, gitu. Biar nggak ada rekayasa di balik ya, bener. Sekali lagi, nggak ada maksud apa-apa. Hanya berusaha memberitakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Bahkan ketika kebenaran datang senetral itu, orang itu pun ngerasa bersalah. Udah tahu kan? Ya udah bikin, maka engkau akan hidup. Apa yang aku harus lakukan untuk peroleh hidup yang kekal? Lakukan itu, kata Yesus. Dan untuk membenarkan dirinya, nampaknya dia masih belum melakukan hukum Taurat, masih belum melakukan perintah yang agamanya suruh lakukan. Karena jujur semua perintah agama, ya semuanya baik. Kalau saudara baca secara umum, semua agama memperintahkan yang baik pastinya. Ya. Garis besarnya intinya ya gitu-gitu juga, membunuh itu dosa, ya kan nggak boleh nyolong. Ya, nggak boleh sombong, nggak boleh pelit, gitu-gitu. Intinya sebenarnya sama-sama juga. Cuman sama-sama juga intinya, sama-sama nggak bisa nyelamatin. Sama-sama nggak bisa nyelamatin. Tapi orang yang udah pasti hidup kekal, memperoleh hidup kekal adalah mereka yang menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga. Di sorga nggak ada yang ngebunuh siapa-siapa, di sorga nggak ada yang ngejahatin siapa-siapa. Dan nilai itulah yang dicoba digambarkan dalam agama sebenarnya. Tapi dengan kekuatan sendiri mustahil kita lakukan hal itu. With all our own self-righteousness, we cannot afford, we cannot reach heaven. Kita gak bisa menjangkau sorga dengan kebenaran kita sendiri. Been there, done that. Saya sudah pernah berusaha melakukannya. Dan tahu ketika 10 hukum Taurat sudah saya lakukan secara sempurna, bahkan ada satu rasa yang gak bisa saya pungkiri muncul di hati saya, sombong. Dan sombong membuat kayak setitik nila yang merusak susu sebelanga. Ketika pelayanan kita berasa ketika gitu, semua pelayanan langsung berantakan. Tiba-tiba kasarnya kita harusnya didepak. Karena di sorga Lucifer melakukan itu. Ketika penyembahan dinaikkan, dia mimpin penyembahan itu. Dan dia mulai ngerasa sedikit kayaknya ini gara-gara gue juga deh, mestinya gue juga disembah deh, baru mikir gitu doang, dan Tuhan langsung tahu, dibuang langsung.
Dan bersyukur kita kalau masih ada di sini sampai detik ini dengan segala kesalahpahaman tentang pelayanan, kesalahmodusan tentang kesalah motivasi pelayanan, dan Tuhan masih mempertahankan kita ada di sini. He wait for us to repent because He love us. He loves us too much. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? We all know this story, right? Yang Yesus ceritain untuk gambarin siapa sih sesama manusia yang harus dikasihi seperti mengasihi diri sendiri. Kisahnya bicara tentang etnis, Samaria. Yesus pakai orang Samaria yang orang-orang Yahudi paling benci, punya sejarah yang buruk. Samaria tuh Yahudi campuran, nggak pure Yahudi. Kasarnya kalau pakai etnis yang cukup terkenal di Indonesia, Tionghoa tuh Tionghoa setengah doang, emaknya doang Cina, bapaknya bukan. Yesus pakai orang ini jadi jagoan di kisah, dan Yesus lagi berusaha dealing with this self-righteousness that rooted deep inside of this guy right here, this scribes, ahli Taurat. Yesus lagi berusaha dealing, tapi saya simpen ini buat Desember, oke? Sebel ya, gitu ya, sebel ya. Itu kayak, kayak gitu. Spoilers. Kita buka Lukas 18. Saya lagi belajar berusaha bagiin segala sesuatu bite size, karena saya tahu bite size artinya nggak usah gede-gede banget. Ya, karena kalau gede-gede banget terblenger, ya kan, blenger artinya nggak dapat apa-apa, akhirnya yang ada cuma pusing, enek, gitu. Saya nggak mau, saudara. Secara spiritual saya nggak mau kita pulang dari gereja kayak gitu. Tapi saya rindu semuanya yang pulang yang datang ke gereja dengan haus dan lapar dipuaskan, pulangnya dipuaskan, bukan kekenyangan. Terus jadi bego, nggak tahu mau ngapain, ya kan? Lapar, lemes, kenyang, bego, bener? Lapar, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kekenyangan juga sama, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Aduh, saya nggak mau. Ya, karena saya dikasih kesempatan besar ini udah tahun kedua, dan saya selalu bersyukur. Ya, saya dapat kesempatan untuk tiap minggu bagi ini, dan saya punya waktu untuk bagi ini nih bite size untuk kita bisa pakai sehari-hari, untuk kita bisa dapetin nggak kepenuhan tapi juga nggak kurang, yang cukup buat hari ini. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 mengenai self righteousness, dan kisah ini salah satu kisah yang pernah menampar keagamawian saya. Wajah keagamawian saya ditampar bolak-balik ketika saya baca sungguh-sungguh. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Lihat gak? Orang tadi berusaha membenarkan dirinya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. There's a difference. Once again, there's a difference between righteousness, true righteousness, and self-righteousness. There's a big difference. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Kenapa orang memandang rendah orang lain? Karena nampaknya dia menganggap dirinya benar, dirinya dan hanya dirinya saja yang benar. Ada seorang ahli teologi yang pernah ngomong gini, dan saya sangat suka. Dia bilang, if you believe that your doctrine is right, it's good. Kalau lu percaya doktrin lu ya benar, itu bagus. But if you believe that only your doctrine is right, you're wrong. That's bad. Kalau kamu percaya bahwa doktrinmu benar, itu bagus. Tapi kalau kamu percaya cuma doktrinmu yang benar, itu buruk. Itu bahaya. Artinya kita akan berhenti belajar. Kita merasa udah paling benar, dan kita akan memandang rendah orang lain. Merendahkan orang lain. Yesus merendahkan diri, bukan merendahkan orang lain. Merendahkan dirinya sendiri. Kalau Yesus merendahkan diri, siapa kita merendahkan orang lain? Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi,
Dan yang lain pemungut cukai. Farisi itu aliran kepercayaan atau aliran Yahudi yang paling ketat dalam melaksanakan hukum Taurat, dalam keagamaannya. Yang nomor satu, mereka religious elites era itu, orang-orang yang paling saleh secara agama. Yesus bilang ada 2 orang ke bait Allah, yang satunya Farisi. Dan yang lain pemungut cukai. Pemungut cukai, saudara mesti ngerti, ini posisi paling rendah. Artinya kalau ada level kejahatan 1-10, dia yang paling pedes. Yang pernah makan keripik tahu. Maksudnya gini, dia yang paling jahat. Kenapa mereka yang paling jahat? Ini pemandangannya, oke? Pemungut cukai kerjaannya ngapain? Kayak tukang pajak zaman sekarang ya. Cuma bedanya Israel zaman dulu dijajah. Artinya pajaknya nggak masuk ke negaranya. Pajaknya ke negara orang yang lagi ngejajah, ngerti? Dan orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi, sesama, bangsa sendiri, tapi ngumpulin duit buat penjajah. Artinya mereka pengkhianat bangsa, benar? Ini orang-orang yang paling dibenci, yang dianggap paling jahat. Dan dia datang ke bait Allah, orang yang paling suci di eranya dan yang paling penuh dosa. Ya kan? Yang ini suci dan yang ini penuh dosa, yang ini nyuci, yang ini penuh busa. Yang ini skripsi, yang ini kebanyakan main Dota, benar? Enggak kelar-kelar skripsinya. Dua-duanya datang ke bait Allah. Ayat 11. Mana di ayat 11? Ayo munculin, kita baca bareng-bareng aja nih. Ada waktu. Lukas 18 ayat 11, lanjutin. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Dalam hati loh ini. Ya kan? Kenapa dalam hati? Karena ini penyakit, saudara. Ya, penyakit. Sakitnya di mana? Di sini, di sini, di sini. 3 kali diulang-ulang, biar tahu sakitnya itu di sini. Jadi firman Tuhan mesti masuk ke sini, jangan cuma masuk ke sini. Ya. Karena yang sini gila. Kalau gila udah nggak bisa dibilangin. Semuanya mental. Ah, masa sih? Ah, mana mungkin? Lihat, karena gila. Kalau ini sakit masih bisa disembuhin. Dan kalau ini yang sakit udah disembuhin, ya, firman masuk ketemu Roh Kudus di dalam menghasilkan iman. Iman akan meyakinkan otak yang gila ini, yang udah beat up tuh terlalu sering dipakai, terlalu overheat seringkali dan ngehang sempat beberapa kali, dan iman meyakinkan otak yang keras kepala itu, yang minggu lalu kita bahas stubborn itu, meyakinkan bahwa Tuhan benar dan kita salah. Dan this is what we supposed to be doing, ini yang harus kita lakukan. Iman yang bisa menghasilkan itu. Makanya perbuatan baik di luar dari iman, kita bilang gak ada gunanya. Ya, apapun yang tanpa iman yang dikerjakan bukan karena iman, gak ada artinya. Ingat, Kain mempersembahkan juga yang terbaik menurut dia, tapi dia gak memberi dengan iman. Habel memberi dengan iman. Makanya pemerintah persembahannya diterima dan Kain punya enggak. Kita harus melakukan sesuatu, segala sesuatu karena iman kita. Dan itu yang sungguh-sungguh beragama artinya. Orang yang beriman. Bukan cuma sekedar bertakwa tapi beriman. Bukan cuma sekedar taat tapi beriman. Taat karena iman. Makanya selamatnya bukan karena ketaatannya, karena self-righteousness-nya, tapi karena iman. Karena ketaatan yang berdasarkan iman. Nah kalau udah gak taat udah jelas-jelas gak selamat dong. Ya iyalah. Makanya Yesus bilang apa? Jika your righteousness gak lebih baik, gak lebih upright, jika hidup keagamaanmu, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang ngomong Yesus sendiri. Orang yang tahu persis apa artinya, pribadi yang tahu persis apa artinya grace. He is grace. Dan kalau ada ajaran lain yang ngomong sebaliknya dari itu, kita tahu itu tidak berasal dari Tuhan, benar? Ya kan? Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Keren ya? Doanya keren banget. This is self-righteousness prayers, right? Full of pride. Bulan lalu kita ngebahas pride doang. Dari seorang yang udah gak pernah berdoa, jarang berdoa, dan hidup dikontrol oleh hawa nafsu, namanya Simpson. Sebulan kita bahas tentang borders of pride, dan kali ini kita lagi dibahas ini lagi yang Tuhan tekan, karena nampaknya bahkan religiosity atau keagamawian, our next borders ini didorong sepenuhnya oleh pride.
The one that make Lucifer get kicked out from heaven. Pride. Dan kalau ada kita di sini berpikir bisa tetap sombong dan bisa masuk surga, we fool ourselves. Kita lagi bodohi diri kita sendiri kalau berpikir dengan sombong. Kita bisa masuk surga. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini nih. Jadi dia berdoa sambil nampaknya dagunya naik ke atas. Dia memandang rendah orang lain sambil dia berdoa kepada Tuhan. Thank you banget ya, gue gak kayak dia. Males banget. Gitu. Ada amin? Atau saya doang yang pernah terjebak dalam kondisi ini atau dalam kebodohan ini? Been there, done that. Kita selalu, apalagi kalau udah mulai orangnya, kita ngeliat dia udah kayak, ih pasti ini hancur banget nih orang nih kelihatan nih. Ya kan, terus tiba-tiba dia cerita, tuh kan bener kan, ih puji Tuhan ya, sesuatu ya, alhamdulillah ya gue gak kayak dia. Thank you Tuhan. Wow. I was fine. Aku baik-baik aja dulu karena ketika berdoa kayak gitu. Sampai baca ini. Waduh. Pak. Tamparin bolak-balik. Belum kelar kisahnya, nanti tamparnya bentar-bentar. Ntar lagi. 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Wow, pasti Senin Kamis. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wih gila, yang ini masuk surga nih. Karena duitnya dipindahin ke surga kan. Bahan bangunannya mulai ditransfer ke atas sana. 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, dia bahkan gak berani. Orang berdoa normalnya pasti gini rata-rata saudara, tapi dia begini. Berapa orang datang di kehidupan kami berdua, okay? Aku dan istriku, berapa teman-teman datang komsel, datang dengan kepala yang begini. Diajak ngomong gak berani lihat. Bahkan gak berani datang tadinya ke rumah, dia udah bilang, gue hancur banget bro. Jangan deh. Man, come. We are broken but chosen. You are broken but chosen. Gue juga. Come here. Nunduk. Dan akhirnya kasih kesempatan cerita. Dia ceritain benar-benar sesuatu yang mencengangkan, tapi kita gak harus memandang rendah dia karena hal itu. Dan bersyukur dalam hati kita, thank you banget gue gak kayak dia. Makin kesini Tuhan makin ajarin. Kalau kita gak punya simpati, gak punya empati kepada orang-orang ini, kita gak punya hatinya sorga. Yesus turun dari sorga, menjelaskan isi hati sorga. Sorga bersimpati dengan kita. Dan dia turun, jadi sama kayak kita. Untuk kasih tahu kita, he knows exactly what it meant to be human. Dia tahu rasanya jadi manusia. Dia tahu rasanya dicobai. Dia tahu rasanya dijahatin, dia tahu rasanya dikhianatin, dia tahu rasanya dicaci, dimaki, dia tahu rasanya. Most broken people I met gak bermaksud merusak hidupnya, tapi hidupnya dirusak oleh orang lain, oleh keadaan, dan akhirnya mereka memutuskan, ya udah gue udah rusak lah, mau diapain lagi, akhirnya merusak dirinya lebih lagi. But there is healing. In Jesus there is restoration for the broken in Jesus. And as broken as pemungut cukai ini, sebenarnya ahli Taurat ini, Farisi ini juga broken. Ada seorang pendeta yang sangat saya kagumi. Dia pernah ngomong gini, pendosa harus bertobat dari dosanya, seperti yang agamawi harus bertobat dari agamanya. Kontroversial memang, tapi kalau saudara ngerti itu dalam. Karena saya tahu saya pendosa dan saya agamawi dan saya membenarkan dosa saya dengan keagamawian saya, dan I was that wrong in both sides, dan Tuhan pengen aku jadi sungguh-sungguh jadi anaknya, bukan yang penuh dosa dan juga bukan yang merasa suci, tapi yang sungguh-sungguh Kristen. Labeled as forgiven, labeled as product of grace.
Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, si Farisi itu, yang penuh self-righteousness and pride, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ya, pride, self-righteousness caused us pride. True righteousness will humble us. Berapa ahli teologi yang saya sangat kagum dengan reform teologi, saudara, mungkin saudara kaget. Tapi saya sangat menikmati penyembahan karismatik. Karena buat saya karismatik all about hearts and reform are about minds, then God gave us the two to work together, not against each other, but work together, memperlengkapi. Beberapa ahli teologi reform pernah ngomong gini dan saya sangat suka. Dia bilang gini, saya lupa dia bilang apa. Serius, saya ngeblank. Ini pendeta aneh banget. Ntar mudah-mudahan saya ingat sepanjang saya ngomong, yuk. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya lupa, saudara, saya berharap nanti akan muter lagi. Oke. Ternyata 5 jam nyetir dari puncak dan ditunggu khotbah di tempat lain, itu mengerjakan banyak dalam jiwa kita, saudara. Saya kemarin kesel, udah buru-buru, karena pikir, ini belum tutup pasti. Kalau keluar udah ditutup, saudara. Berhenti, stuck, bensin sampai habis, sampai nyari bensin ketengan di pinggir-pinggir tuh, jalan kaki. Marah ke sorga. Ini pelayanan nih Tuhan, masa sih Tuhan gak belain hambamu? Masa kayak gini doang Tuhan, kalau Tuhan bisa belah laut, masa nih kemacetan gak bisa dibelah? Iya kali, ya kan? Lihat tuh, self-righteousness, what kind of prayer is that? Mungkin nyalain Tuhan lah, apalah. Tapi di situ akhirnya saya diajarin untuk, ya udah matiin aja mesinnya, mau ngapain, bensinnya habis. Cari bensin, pas nanya bensin, harga berapa mas? Hah? Mahal amat, lihat mulai tuh, pelit, cinta uang, mulai tuh, muncul semua dalam hati saya kayak, masih ada sih nih, kirain udah gak ada. Ya kan akhirnya, ya udah boleh deh. Dan nanya segitu, ya udah segini deh, kirain naik gitu. Waktunya nggak naik, balik lagi ke tukang bensin. Lagi dong, nggak naik. 3 kali saya bolak-balik. Marah-marah udah. Kenapa? Tadi saya merasa saya hamba Tuhan, mesti Tuhan belain saya. Self-righteousness. Di situ Tuhan ajak saya untuk merenung lagi, karena mau ngapain? Akhirnya merenung, ya kan? Diam, macet, yang depan bus udah pada turun, pada makan. Terus yang belakang ada lucu keluarga kecil. Bapak ngeluarin anaknya 2, terus didudukin di kap mobil, terus papa mamanya ngobrol di luar, terus anaknya pada pakai handphone selfie berdua, masih kecil-kecil anak cewek. Saya ngeliat kayak, men kok dia bisa nikmatin hidup, gue di sini marah-marah gitu. Padahal gue hamba Tuhan, hambanya. Terus hambanya kenapa nggak penuh sukacita? Kayak ini orang-orang nyantai banget, maksudnya kayak, ya udahlah, kena terjebak mau gimana kan gitu. Akhirnya saya belajar untuk ya udahlah, lemesin aja lah, capek juga ngelawan ya kan, capek juga marah-marah. In the end of the day, marah nggak mengerjakan apa-apa sebenarnya. Ada ya udah, yang ada saya siapin khotbah, duduk nyantai, matiin mesin, panas-panasan, ketawa di bawah hutan itu, masih di atas, di puncak atas, saudara. Udaranya masih agak dingin, ngobrol, renung, saya ngelihat, saya harap entah kenapa tiba-tiba belajar percaya bahwa kalau emang Tuhan pengen saya sampai di sana, di tempat saya melayani berikutnya tepat waktu, saya pasti nyampe juga. Tiba-tiba ada perasaan itu, dan semua kesombongan tadi saya langsung bertobat. Tuhan ampunin saya marah-marah, ampunin saya nyalahin keadaan, nyalahin polisi, nyalahin semuanya, pokoknya salah. Itu saya. Self-righteousness membuat orang selalu menyerahkan apapun dan siapapun. Ciri-ciri orang yang punya self-righteousness itu. Dan self-righteousness ini akhirnya yang akan membuat orang memandang rendah orang lain. Selalu memandang rendah orang lain. Dan Tuhan gak mau. Tuhan pengen kita punya gini, iya nih yang saya ingat, ya kan, saya percaya ini pasti, kalau emang Tuhan pengen ngomong pasti saya ingat. Mereka pakai istilah gini, teman-teman reform teologi itu, mereka suka ngomong gini, sebagai gini, our true righteousness
Ya, kebenaran yang sejati bagi orang Kristen adalah yang disebut sebagai foreign righteousness atau alien righteousness, sesuatu yang bukan dari sini tapi dari sorga. Dari sorga, makanya dibilang apa? Jika kamu benar adalah muridku, kamu akan benar-benar dalam firmanku. Di dalam firmanku kamu akan mengenal, mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan set you free, akan memerdekakan engkau. Saudara mesti tahu, kita harus percaya semuanya, bahwa yang memerdekakan kita sampai detik ini dari semua borders yang ada, it's Him. Semuanya. Ya, ngelihat Yesus yang tersalib, ngelihat seluruh hidup Dia. We are redefined. Kita lagi di redesign, di rebranding, dibalikin lagi. Ini loh. Ya, dan itu yang memerdekakan kita sungguh-sungguh. Percaya bahwa bukan our self righteousness yang akan bawa kita ke sorga, tapi this foreign righteousness, this alien righteousness, named Jesus. Dan apapun yang Dia bilang dan tertulis tentang Dia, itulah kebenaran kita sejati yang akan membuat hidup our righteousness, hidup keagamaan kita lebih daripada. Gini, apa yang salah dari hidup keagamaan teman-teman Farisi dan ahli Taurat? Apa yang salah dari hidup keagamaan teman-teman yang agamawi? Apa yang salah? Yang tadi saya bilang, semua dilakukan benar tapi sombongnya gak bisa hilang, benar? Dan itu akan memandang rendah orang lain, dan itu Tuhan paling gak suka. Tuhan paling gak suka melihat sesama manusia saling memandang rendah yang lain, karena Tuhan ciptain semuanya sama. Sama. Walaupun ini terlalu menakal, terlalu bandel, terlalu rusak, terlalu jahat, but all of us were greatly loved. Kita so loved by God. For God so loved the world. Sama. Kita gak boleh meninggikan diri, karena di mata Tuhan kita semua sama. Jadi kalau ada orang yang rendah diri, kita mesti datang dengan kebenaran. Kebenaran yang sejati gak akan bikin orang ngerasa dihakimi. Kebenaran sejati akan bilang kayak, man, gue juga punya dosa gue sendiri kok. But here I am stand today because my God pray for me. And He prayed for you too. Bapak ampuni mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. And that's my friend, walaupun lu belum percaya Yesus, Yesus juga berdoa buat lo. Berdiri yuk. Lift up your head. Beberapa orang saya mesti bilang kayak, man, look at me. Takut ya. Bukan karena muka saya Taliban, saudara, bukan. Karena muka saya begini. Tapi mereka merasa penuh dosa dan saya suci. Dan saya bilang, no, this is my righteousness, is this foreign righteousness. Suatu anugerah, suatu yang diberikan sama Tuhan. We are made right in the sight of God karena Yesus. Look at me. If God can change and use me, He can change and use you too. We, you and me, we are broken but chosen. Gak mungkin lu cuma jauh-jauh ke sini untuk nunduk-nunduk terus, dan setiap gua khotbah semuanya lu ngerasa disalahin, dan lu ngerasa kayak, iya emang gua paling hancur, emang iya. Gak mungkin lu jauh-jauh ke sini cuma buat kayak gitu doang. Gak mungkin lu jauh-jauh ke gereja cuma buat dihakimi, gak mungkin. Lift your head. Look at me and mostly look at Him. Dia yang membenarkan engkau. Ayatnya sangat romantis sekali. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang apa? Dibenarkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan perenungan ini menyentuh hati kita. Biar yang kita miliki adalah righteousness, true righteousness, bukan self righteousness. God help us all. Let's pray.